Nah, turbin adalah penggerak bola yang merubah energi potensial menjadi energi mekanis pada poros turbin. Menurut jenis fluidanya, turbin itu dibagi jadi empat. Namun di sini saya akan menjelaskan tiga turbin, yang mana turbin uap, turbin air, dan turbin angin. Karena ketiga turbin ini yang eh, sangat sering dijumpai di Indonesia. Jadi ini adalah eh, turbin uap, yang mana turbin uap sendiri ini biasanya digunakan untuk PLTU. Jadi di Indonesia sendiri banyak sekali PLTU yang masih menggunakan eh, bahan bakar batu bara. Jadi di sini kalau kita lihat terdapat turbin generator yang akan merubah energi mekanis yang ada di turbin generator menjadi energi listrik. Jadi si batu bara ini akan dibakar untuk menggerakkan turbin. Jadi uap dari pembakaran akan digunakan untuk meningkatkan sistem turbin. Nah, ini adalah turbin gas. Turbin gas sendiri biasanya uh, menggunakan sistem gas, yang mana gas tadi ini dipanaskan lalu disalurkan untuk menggerakkan steam turbin tadi. Fungsinya sama untuk dijadikan energi listrik. Nah, yang keempat yaitu turbin air. Jadi kalau turbin air sendiri ini eh, air digunakan untuk memutar turbin yang ada pada PLTA. Jadi air yang sudah dibendung akan dimasukkan melalui celah dan akan digunakan untuk memutar turbin. Nah, yang keempat sendiri turbin angin, yang biasanya itu disebut pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi eh, angin akan digunakan untuk angin berfungsi sebagai penggerak untuk poros atau blade yang ada pada kipas dari turbin angin sendiri. Nah, turbin angin sendiri, kipas dari turbin angin sendiri nanti ditransmisikan oleh gearbox, lalu gearbox tersebut akan menuju atau memutar dari electrical generator. Sini saya akan jelaskan lebih jelas lagi tentang turbin uap. Nah, jadi turbin uap, prinsip kerja turbin uap, uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle, di mana nozzle energi panas dari uap berubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle. Tetapi setidaknya kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin. Uap yang mengalir melalui celah eh, antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menunjukkan gaya yang diterapkan kemudian memutar roda dan poros turbin. Nah, jadi di sini bisa kita klasifikasi dari turbin uap, macam-macam turbin uap. Yang pertama itu turbin pintu. Turbin ini merubah arah dari aliran fluida berkecepatan tinggi menghasilkan putaran siklus dari turbin dan pengurangan energi kinetik dari aliran fluida. Tidak ada perubahan tekanan yang terjadi pada fluida, penurunan tekanan terjadi pada nozzle. Nah, ini ada turbin reaksi.
Jadi turbin reaksi ini menghasilkan torsi dengan menggunakan tekanan atau massa gas atau fluida. Tekanan dari fluida berubah pada saat melewati sumbu rotor. Pada turbin jenis ini dibutuhkan semacam tubuh pada casing untuk mengontrol fluida kerja seperti yang bekerja pada turbin tipe multi stage atau turbin harus terhadap penuh pada waktu kerja. Jadi bisa dilihat pada gambar yang mana nozzle sendiri diarahkan secara langsung menuju baket yang ada pada turbinnya. Nah, jadi perbedaan blade dari turbin impuls dan turbin reaksi yaitu eh, jika turbin reaksi itu blade-nya eh, lebih kecil daripada turbin impuls. Ya, jadi ini siklus turbin uap atau siklus Rankine. Siklus Rankine setelah diciptakan langsung diterima sebagai standar pembangkit daya yang merupakan siklus ini merupakan siklus paling banyak digunakan untuk bagi daya listrik sekarang ini. Siklus Rankine merupakan siklus uap air, maka paling baik siklus ini digambarkan pada diagram P sampai V dan T min X dengan garis yang menunjukkan uap biru dan cairan. Dia kerjanya adalah H2. Ya, lalu di sini ada siklus turbin atau siklus Rankine. Siklus ideal yang terjadi di dalam turbin adalah siklus Rankine. Akhir pada siklus satu dikompakan dan kondisinya adalah intraphonic. Masuk ke boiler dengan tekanan yang sama dengan tekanan di kondensor, tapi boiler menyerap panas dengan kondensor terpaksa panas. Yang dari boiler masuk ke H3 sama dengan dan keluaran dari turbin berbentuk kontinu di mana laju aliran massa yang masuk ke turbin sama dengan laju aliran massa keluar dari turbin. Nah, di sini ada diagram dari uh, turbin uap. Di sini ada beberapa komponen yang digunakan pada turbin uap. Ini adalah bisa kita lihat di sini adalah blade dari turbinnya sendiri. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya tentang turbin uap. Lanjut ke turbin air. Ya, jadi turbin air ini langsung saya jelaskan, turbin air dikembangkan pada abad 19 dan digunakan secara luas untuk tenaga industri, untuk jaringan listrik. Sekarang lebih umum dipakai untuk generator listrik. Turbin kini dimanfaatkan secara luas dan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharkan. Jadi ini adalah gambar dari generator dari uh, PLTA. Kincir air itu sudah sejak lama digunakan untuk tenaga industri. Perkembangan kincir air menjadi turbin modern bukan jangka waktu yang cukup lama. Perkembangan ini dilakukan dalam waktu revolusi industri menggunakan metode dan prinsip ilmiah. Kata turbin ditemukan oleh seorang insinyur Prancis yang bernama Claude Bourdin pada awal 19. Diambil dari terjemahan bahasa Latin dari kata whirling atau putaran atau vortex atau putaran angin. Jadi itu. Jadi ini adalah tentang sejarah turbin air. Jadi sebuah sudu turbin Prancis yang menghasilkan hampir 1 juta horsepower sedang dipasang pada bendungan Grand Collet. Jadi bisa kita lihat ini adalah turbin Prancis. Nah, di bawahnya sebuah sudu tipe baling-baling yang menghasilkan daya 28.000 horsepower. Ya, mungkin ini sejarah dari turbin air sendiri. Saya akan langsung ke konsep dari
turbin air. Nah, pada umumnya turbin air hingga air abad 19 termasuk mesin air, bukan mesin reaksi. Karena air yang berperan pada mesin dan menghasilkan kerja sebuah turbin reaksi bukan air yang penuh dalam proses transfer energi. Nah, jadi operasian dari turbin air sendiri, aliran air diarahkan langsung menuju blade atau sudu melalui pengarah, menghasilkan daya pada sirip. Selama sudu berputar, gaya bekerja melalui suatu jarak, sehingga menghasilkan kerja. Dalam proses ini, energi ditransfer dari aliran air ke turbin. Turbin air dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu turbin reaksi dan turbin impuls. Operasian bentuk turbin air, apapun desainnya, semua digerakkan oleh supply tekanan air. Turbin reaksi digerakkan dengan air yang mengubah tekanan laut sehingga turbin dan menaikkan energi. Turbin reaksi harus berbentuk untuk tekanan air atau mereka harus sepenuhnya terendam dalam air. Ya, ini adalah turbin impuls merubah aliran semburan air. Semburan turbin mengikuti suhu buat aliran turbin. Hasil perubahan momentum disebabkan tekanan pada suhu turbin. Sehingga turbin berputar, gaya berputar mulai kerja dan menghasilkan aliran air dengan mengurangi energi. Sebelum mengenai suhu turbin atau tekanan air dikonversi menjadi energi kinetik oleh sebuah nozzle dan difokuskan pada turbin. Tidak ada tekanan yang dirubah pada turbin dan turbin tidak melakukan perubahan atau operasinya. Nah, ini adalah tenaga yang didapat dari aliran air. Beberapa turbin desain untuk pompa penyimpanan hidroelektrik. Pompa ini dapat mengalirkan dan mengoperasikan pompa untuk memenuhi reservoir tinggi selama listrik tidak beroperasi dan kemudian kembali ke turbin untuk mengalirkan daya selama penggunaan listrik tidak beroperasi. Turbin tipe ini biasanya berupa desain turbin series atau Prancis. Nah, efisiensinya turbin air modern dioperasikan pada efisiensi mekanis lebih dari 90% atau tidak terpengaruh efisiensi termodinamika. Jadi ini ada jenis-jenis turbin air. Yang pertama dari turbin reaksi yaitu ada turbin Prancis, turbin Kaplar atau propeller, ada turbin Tison atau kitar air. Nah, turbin impuls ini ada turbin Peleton, turbin turbo, atau turbin cross flow. Ya, mungkin saja yang bisa saya jelaskan tentang turbin air. Saya lakukan turbin. Ini adalah turbin angin yang biasanya digunakan untuk membangkit listrik tenaga berlaku. Jadi, kenapa disebut Bayu? Karena Bayu dari bahasa Sendu dengan jadi pembangkit bagian dari alat listrik yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan listrik. Rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik, tenaga daya yang dapat menggerakkan sesuatu, bayu atau angin, aliran udara dalam jumlah besar yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Nah, faktor terjadinya angin, adanya perbedaan temperatur dari sisi dingin ke sisi panas. Nah, lalu letak tempat kecepatan angin dihidupkan khatulistiwa lebih cepat daripada yang jauh dari garis khatulistiwa. Jadi Indonesia sangat berpotensi sekali untuk dipasang atau dibangun pabrik listrik tenaga bayu. Di siang hari angin bergerak lebih cepat daripada di malam hari. Adanya perbedaan kepanasan atau penerawan panas permukaan bumi. Jadi disebabkan oleh. Nah, penggunaan tenaga angin dapat dilakukan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pompa air untuk irigasi yang biasanya ditambah ikan atau udang. Yang kedua, memilih padi untuk memperoleh beras. Yang ketiga, menggergaji kayu. Yang keempat, membangkitkan tenaga listrik, angin atau tenaga kayu. Nah, ini adalah beberapa jenis angin, yaitu angin tetap. Yang kedua, angin muson.
angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung, atau angin jatuh. Nah, ini adalah potensi energi angin yang ada di Indonesia. Jadi eh, bisa kita lihat di sini untuk skala besarnya itu ada di Provinsi Sulsel, NTB, dan Pantai Selatan Jawa dengan kapasitas lebih dari 1000 kilowatt, ya 100 kilowatt. Nah, jadi ini adalah prinsip kerja PLTB, suatu pembangkit dari energi angin merupakan hasil penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Eh, Kemudian angin akan memutar turbin angin dan meneruskan untuk memutar rotor pada generator. Letaknya di bagian belakang turbin angin. Nah, jadi ini adalah ilustrasi kerja dari PLTB. Jadi yang pertama di sini rotating generator mengonversi menjadi energi listrik. Lalu yang kedua di sini ada transformer yang atau transporter yang akan mentransmisi voltase menuju transmisi voltase ini dan lalu ditransmisikan ke masyarakat. Nah, ini adalah mekanisme dari turbin angin sendiri. Jadi ada beberapa komponen yang ada di turbin angin. Yang pertama ada blade atau pisau. Nah, yang kedua ada gearbox. Yang ketiga ada high speed shaft. Lalu yang keempat ada low speed shaft, ada rotor, ada generator, lalu ada transformer untuk mentransmisikan. Nah, ini adalah lebih lengkapnya atau lebih jelas. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya tentang macam-macam turbin, program itu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.